Kalau untuk pekerja swasta, kan maksimum nanti menjadi peserta 7 tahun sesudah PP ini diundangkan, Pak. Dana tapera itu tidak bisa dipakai selain kepentingan pembiayaan perumahan buat pesertanya. Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat dikejutkan oleh keputusan pemerintah untuk memotong gaji PNS dan para pegawai sebagai dana tabungan kepemilikan rumah. Para pengamat mengkritik kebijakan ini karena menilai akan sangat memberatkan para pegawai juga pengusaha. Mengingat selama ini gaji para pegawai juga sudah dipotong selain untuk dana pensiun juga untuk dana BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi apakah yang menjadi kritik dan penilaian para pengamat tersebut benar demikian adanya? Saya akan mengajak Anda Detiker untuk mengikuti perbincangan dengan Bapak Nostra Tarigan, Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Kita ikuti perbincangannya. Halo Bapak Nostra Tarigan. Salam kenal, saya Alexander Sudrajat dari Detikom, Pak Nostra. Saya panggilnya Pak Nostra ya, atau ada punya panggilan lain? Nostra aja juga nggak apa-apa, Pak. Saya, oke. Pak Nostra ini di BP Tapera sebagai Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi ya Pak ya, betul ya Pak ya? Betul Pak, saya Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi. Oke, Pak, sebagai awal, ini kan publik masih bertanya-tanya loh, kok ujuk-ujuk ada Tapera? Tapi setelah saya browsing-browsing, enggak juga, ternyata 2016 Undang-Undang Tapera itu sudah disahkan gitu ya. Sudah disahkan, apa baru Pak. Sekarang muncul soal wacana iuran ini Pak? Jedanya kok lama bener ya? Sampai hampir 4 tahun gitu. Iya, jadi kalau kita lihat, Undang-Undang Tapera itu kan bukan undang-undang yang dibentuk ujuk-ujuk, Pak ya. Jadi dia merupakan amanat dari undang-undang sebelumnya. Kalau kita lihat di Undang-Undang 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, di situ sudah diamanatkan, nanti akan dibentuk Tapera, Pak. Itu tahun 2011. Ternyata kemudian Undang-Undang Taperanya baru disahkan itu di tahun 2016. Di dalam Undang-Undang Tapera itu, salah satu yang harus disiapkan itu adalah PP penyelenggaraan Taperanya, Pak. Itulah yang kemarin baru disahkan, itu yang PP 25 tahun 2020 ini. Jadi bukan ujuk-ujuk, prosesnya sudah cukup panjang. Malah kalau pemerintah berkeinginan sebenarnya kalau bisa lebih cepat kemarin selesainya. Kenapa? Karena itu merupakan landasan operasional untuk beroperasionalnya nanti BP Tapera ini, Pak. Itu menjadi landasan. Jadi sebenarnya kalau kita harapannya dulu, ya bisa lebih cepat malah, bukan ujuk-ujuk gitu loh, ini tiba-tiba keluar gitu loh Pak Derajat. Nah, itu kan sebelum Tapera ada apa ya, Taper Tarum kalau nggak salah. Saya ingat saya zamannya Pak Akbar Tanjung, Menteri Perumahan Rakyat 1993 gitu deh. Ada Baper Tarum ya Pak ya? Baper Tarum PNS namanya Pak. PNS. Nah, Baper Tarum bedanya PNS. dengan Tapera apa? Jadi kalau kita baca di undang-undang itu Pak, Baper Tarum PNS itu, jadi kan di situ udah ada duit PNS. Nah, kalau kita baca di undang-undang kan 2018, 2 tahun paling lama semenjak Undang-Undang Tapera itu disahkan, dia akan dilikuidasi, Pak. Nah, jadi duit PNS yang ada dulu di Baper Tarum itu yang akan dipindahkan ke BP Tapera, Pak. Itu salah satunya. Artinya kalau dari Baper Tarum PNS itu akan dipindahkan ke BP Tapera gitu, Pak. Nah, jadi sebetulnya untuk PNS mah nggak ada problem ya? Ya mestinya nggak ada problem. Kalau dari sisi PNS, walaupun nanti mungkin dari sisi tata laksananya akan dilakukan sesuai dengan undang-undang sama PP yang sudah ditetapkan ini, Pak. Nah, tapi kan kalau BP Tapera ini dia kan segmennya tidak hanya PNS. Jadi BP Tapera ini nanti kan setiap orang yang punya penghasilan minimum sebesar upah minimum kan wajib menjadi peserta, Pak.
Jadi kalau kita lihat di undang-undang itu kan sama PP yang baru disahkan itu kan ada peserta terdiri dari pekerja dan pekerja mandiri. Nah, itulah yang nanti menjadi peserta tapra. Nah, awalnya diawalin dengan peserta Bapertarum PNS dulu, Taprum PNS dulu. Nanti anggarannya akan dialihkan ke BP Tapra, kemudian menjadi saldo masing-masing PNS di BP Tapra, Pak. Pak, sewaktu di Bapertarum, besarnya potongan para PNS itu sama dengan nanti ketika pindah ke Tapera? Nah, setahu saya di Bapertarum itu dia nominal keluarnya, Pak. Jadi kalau nominal itu, iurannya itu, dia berdasarkan golongan. Ada golongan 1, 2, 3, 4. Besarannya kalau nggak salah itu 3.000, 5.000, 7.000, 10.000 per bulan. Dipotong dari gajinya itu. Sampai sekarang jadi dia, itu 3.000, 5.000. Sampai kemarin Bapertarum ada tetap seperti itu, Pak. Nanti baru pindah ke Tapra kan. Kalau Tapra kan sudah di PP-nya muncul. Besaran simpanan 3%. 2,5% dari pekerja, 0,5% dari pemberi kerja, kan begitu kalau di dalam PP, Pak Derajat. Nggak, maksud saya yang PNS pun nanti mengikuti persentase, nggak lagi nominal. Semua ngikutin persentase, Pak. Karena di dalam PP itu cuma satu saja ketentuannya mengenai itu, 3%. 2,5%, 0,5% dari pemberi kerja. Kalau pekerja mandiri yang tidak dipekerjakan, dia nanti utuh membayar 3%. Itu dari gaji pokok ya, apa dari total? Kalau kita untuk simpanannya dari gaji pokok sama tunjangan keluarga, Pak. Iya. Nah, itu kan baru satu ya bedanya ya. Jadi kalau Bapertarum dulu hanya untuk PNS, artinya PNS sipil dan TNI Polri kali ya? Kalau dulu PNS saja, Pak. PNS aja, oke. Nah, sekarang dengan Tapera itu ditambah TNI Polri dan pegawai mandiri, termasuk pegawai swasta gitu ya? Iya, Pak. Jadi kalau kita lihat di dalam undang-undang sama PP Tapra itu, di situ disebutkan siapa saja yang menjadi peserta itu. Mulai dari di sana calon PNS pun disebut secara eksplisit. Calon PNS, kemudian ASN, calon prajurit TNI, dari kepolisian, BUMN, BUMD, BUMDes, dan termasuk pekerja swasta, Pak. Jadi kalau nanti ngikutin mekanisme yang ada di PP, Pak, nanti waktu menentukan pemotongan itu, nanti penetapannya untuk PNS yang gajinya melalui APBN sama APBD, kan gitu di dalam PP itu ya, nanti ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Pak, tapi akan koordinasi dengan Menpan. Di samping itu koordinasi juga dengan menteri yang ngurusi perumahannya ini, Kementerian PUPR, Pak. Nah, gitu nanti mekanismenya tuh. Waktu kita mulai realnya melakukan pemotongan itu akan ada ketetapannya tuh, Pak. Ya. Nah, Pak, untuk seorang PNS itu dia ngukur mulai menjadi anggotanya harus berdasarkan usia berapa gitu kan? PNS ada rentang usia pensiun ya, misalnya 55 atau 60. Iya. Nah, itu dia dimulai sejak awal jadi PNS gitu. Iya. Jadi kalau di dalam undang-undang sama PP itu, syarat kepesertaan itu satu dilihat dari usia. Usia minimum 20 tahun atau sudah berkeluarga. Nah, begitu syaratnya. Iya. Itu pekerja mandiri juga otomatis seperti itu ya? Otomatis seperti itu, Pak. Otomatis, persyaratan pesertanya seperti itu. Nah, sekarang nilai manfaatnya apa kelebihan dengan yang dulu sebagai lewat Bapertarum dan dengan sekarang Tapera? Tentu dengan nilai itunya lebih tinggi, nilai manfaatnya harusnya lebih tinggi juga kan? Iya, Pak. Jadi kalau kita baca di dalam undang-undang sama PP itu, nanti kan manfaat dalam bentuk pembiayaan perumahan yang bisa diterima oleh peserta, tapi peserta ini kan peserta yang belum memiliki rumah, Pak. Iya. Belum memiliki rumah, gitu kan. Itu kan ada 3 pembiayaannya nanti, pembiayaan perumahannya. Satu dalam rangka kepemilikan rumah. Mungkin kalau Bapak tahu sekarang, seperti program FLPP yang ada di Kementerian PUPR. Jadi rumahnya dibangun oleh pengembang,
nanti si peserta itu beli dari pengembang, nanti dia akan berhubungan dengan bank. Nanti ke BP Tapera-nya, bank yang akan berhubungan ke BP Tapera. Itu satu, kepemilikan rumah yang dibangun secara formal lah ya. Kedua, bisa untuk renovasi rumah, Pak. Renovasi rumah. Jadi kalau sudah punya rumah menjadi peserta, bisa juga dia nanti pakai duit itu untuk merenovasi rumahnya. Atau ketiga, kalau sudah punya tanah, mau bangun rumah, itu juga bisa pakai, Pak. Jadi pembiayaan Tapera itu termasuk juga untuk pendanaan pembiayaan membangun rumah di atas tanah milik sendiri. Begitu Pak Derajat. Besaran nilainya gimana itu? Besaran nilainya kami lagi finalkan sebenarnya. Kalau ancar-ancarnya sih sudah ada. Mungkin around ya Pak, tapi ini belum final Pak Derajat. Kisarannya lah yang minimal berapa, yang paling tingginya berapa kita bisa? Saya waktu kita diskusi kemarin dengan teman-teman, yang sudah kita coba simulasikan mungkin kalau di rata-rata kan ada 3 program tadi ya, mungkin sekitar 160-an juta. 160. Itu plafon maksimum kredit dari BP Tapera. Itu masih simulasi kami. Kenapa saya bilang masih simulasi? Karena PP kemarin sudah disahkan, kami sudah punya simulasi, segera akan kami diskusikan dengan teman-teman pengembang, termasuk juga perbankan, dan nanti harus koordinasi juga Pak dengan Kementerian PUPR Pak, supaya semua program itu sinkron lah, jangan nanti berbeda-beda satu dengan yang lain, kemudian sasarannya menjadi tidak jelas gitu loh Pak Derajat. Tapi sebetulnya gini, mungkin ada jaminan nggak sih dengan ikut Tapera, kemudian saya ngajukan pembelian rumah gitu ya, itu saya nggak ada potongan-potongan lain ke pihak bank atau ke pihak manapun, pokoknya ya udah potongnya yang 3% itu aja, dan saya sudah otomatis dapat rumah gitu nggak sih? Yang kita aturkan pengelolaan dana Taperanya di kita Pak. Tapi waktu nanti teman-teman perbankan menyalurkan itu, tentunya BP Tapera bikinkan rambu-rambu lah kriteria, kan itu diamanatkan juga di dalam PP. Misalnya contoh, nanti ada peraturan BP Tapera tentang penyaluran pembiayaannya Pak, kami harus bikin itu. Di rambu-rambunya nanti harus kita pertegas. Apa saja komponen. Juga untuk melindungi si pegawai kan sebetulnya. Otomatis Pak, otomatis Pak. Oke. Ini menarik. Tadi Bapak bilang orang yang sudah punya rumah boleh ikut menikmati manfaat itu untuk biaya renovasi, atau untuk tujuannya beli rumah kedua gitu dimungkinkan nggak? Nggak boleh Pak. Boleh. Jadi setiap peserta itu cuma boleh 1 kali mendapatkan manfaat kepemilikan Pak. Jadi karena gini Pak Derajat, kembali, kalau kita baca undang-undang itu salah satu prinsip utamanya kan gotong royong. Apa artinya gotong royong itu? Jadi bersama-sama mengumpulkan duit, baik yang belum udah punya rumah maupun belum, dikumpulkan duitnya. Yang punya rumah, Bapak nanti tidak bisa lagi membeli rumah pakai duit ini. Yang bisa adalah yang belum punya rumah. Tapi jangan khawatir Pak, duit Bapak akan dikumpulkan pada saat Bapak pensiun atau Bapak usia 58 tahun, duit Bapak dikembalikan bersama hasil pemupukannya, kan di situ gotong royongnya Pak. Oke. Ya itu kan orang yang ribut belakangan setelah PP kemarin diumumkan itu kan, loh ngapain lagi, gue udah punya rumah, ngapain lagi harus dipotong gitu kan? Ya udah silakan aja potong yang belum punya rumah gitu kan. Kalau yang punya rumah ya gue mau nabung sendiri, mau misalnya ke deposito atau ke dana reksa misalnya dengan bunga yang lebih tinggi gitu kan. Iya, inilah prinsip gotong royongnya Pak. Kan ini saya pikir waktu sebelum undang-undang ini disahkan, pasti udah dilakukan kajian mendalam. Kalau kita lihat misalnya di Malaysia, di Singapura, di India, di Cina, sama Pak, dia juga punya program tabungan perumahan seperti kita ini, yang memang dia mengumpulkan dana dari masyarakat itu. Polanya memang seperti ini, pemanfaatannya juga hampir sama dengan yang kita lakukan. Kalau kita lihat kembali, bagaimana dulu undang-undang ini dibentuk, itu mengacunya udah dipelajarin dulu Pak, termasuk negara-negara tadi, malah belajar juga tuh, ada juga istilahnya dulu contractual saving. Kalau tadi kan untuk negara-negara itu kan housing provident fund istilahnya secara umum. Jadi itu udah dipelajarin secara betul, kemudian baru ditetapkan di dalam undang-undang Tapera. Jadi ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya, buat kita yang baru.
Malah kalau kita telusuri lebih jauh, Pak, katanya, menurut ceritanya, ini dulu malah udah lama sekali itu dimulainya di Inggris dulu. Jadi masyarakat itu berkumpul bersama-sama untuk membangun rumahnya. Mereka iuran, Pak, kalau dulu itu. Iuran masing-masing, jadi dibangunkan dulu. Kalau udah cukup duitnya, rumah siapa dulu nih, diundi. Oh, pemenangnya dibangunkan dari duit itu. Nah, kemudian dilembagakan pelan-pelan. Akhirnya banyak negara yang memakai, Pak. Oh, jadi memang ada referensi, ada rujukannya gitu ya, ada studi bandingnya gitu ya. Ada, Pak. Kalau saya lihat ya dari bahan-bahan dulu penyiapan undang-undang, kalau kita baca naskah akademis itu kan, di situ kan disebut. Itu rujukannya misalnya sempat dipelajari bagaimana di Prancis, ya, bagaimana di Jerman, bagaimana di Malaysia, bagaimana di Singapura, bagaimana di Cina, bagaimana di India. Nah, baru kemudian diformulasikanlah menjadi undang-undang tapera seperti yang kenal sekarang ini, Pak. Kalau dari negara-negara yang menjadi rujukan, prosentase pemotongan dari pihak pengusahanya sendiri seperti apa? Itu berbeda-beda memang, Pak. Tapi secara umum, kalau kita lihat totalnya yang dipungut, karena begini, Pak, ada banyak negara yang untuk pembiayaan perumahan yang begini, dia masukkan sudah di dalam sistem jaminan sosialnya, Pak. Terutama jaminan hari tua. Jadi jumlahnya ya mungkin jauh lebih besar karena sudah digelondongkan menjadi satu, Pak Derajat. Kalau kita lihat di tempat lain itu. Nah, di kita ini kan karena munculnya di saat pandemi, ketika banyak perusahaan sebetulnya nyaris kolaps gitu ya. Iya, kalau untuk pekerja swasta, kan maksimum nanti menjadi peserta 7 tahun sesudah PP ini diundangkan, Pak. Jadi 7 tahun ke depan maksimum kalau swasta. Oh, baru 2027 nanti. Iya, 27, Pak. Berlakunya untuk mereka itu. Iya, jadi artinya maksimum ya, Pak. Maksimum untuk pekerja swasta diberikan waktu sampai dengan 7 tahun sesudah PP diundangkan. Artinya kalau tahun depan mulai ikut juga nggak apa-apa, no problem ya? Nggak apa-apa. Kalau misalnya ada pekerja sama pemberi kerjanya dia mau ikut, monggo. Nah, tapi buat kami sendiri di BP Tapera, rencananya collection-nya, jadi kan kita bertahap nih, Pak. Kan bertahap ya. Yang pertama yang akan kita dorong dulu kan yang dari PNS-nya nih, Pak Derajat. PNS sendiri baru kita mulai collection, rencana kita Januari 2021, Pak. Oh, itu baru PNS toh. Nggak serta-merta bulan depan gitu ya, bulan Juli ini nggak ya, setelah PP ditandatangani kemarin itu? Nah, jadi kalau Bapak baca di PP kan ada beberapa hal yang harus dilakukan lagi semenjak PP itu disahkan, Pak. Jadi misalnya contoh hari ini, duit Bapertarum itu kan belum di kami, Pak. Kan harus ada prosesnya. Kalau kita baca di PP, nanti ada prosesnya. Nanti harus dilikuidasi dulu, aset yang kemarin sudah ada di Bapertarum, semenjak Bapertarum itu dilikuidasi di tahun 2018 sampai hari ini kan harus dihitung lagi tuh, Pak. Dihitung lagi, dilikuidasi, baru nanti dibikin aturannya. Salah satu menurut PP itu yang harus ada itu peraturan Menteri Keuangan mengenai pengalihan dananya. Sesudah itu baru nanti duit itu beralih ke BP Tapera, Pak. Itu baru proses pengalihan dana yang udah ada dulu, dana PNS dulu. Itu juga butuh waktu. Jadi bukan berarti hari ini PP disahkan, besok kemudian langsung masyarakat ditarik. Enggak, Pak. Rencana kita. Makanya langsung teriak kan masyarakat dan para pengusaha. Iya. Serta-merta langsung wajib ikut gitu kan, langsung dipotong juga gajinya. PNS sesudah itu nanti bertahap BUMN, BUMD, BUMDes, baru TNI Polri, sampai nanti ujungnya ya paling lama maksimum 7 tahun tadi, teman-teman swasta sudah ikut menjadi peserta, gitu loh Pak Derajat. Nah ini mungkin jadi pertanyaan juga, kenapa harus ada tahap-tahap semacam itu? Kenapa dibedakan? Tujuannya apa? Jadi kalau kita lihat kembali di PP, setiap kali kita nanti menetapkan berapa sih simpanan itu, kan harus, tadi saya bilang, kalau PNS yang didanai gajinya melalui APBN, APBD, kan nanti Bu Menteri Keuangan yang menetapkan setelah berkoordinasi dengan Menpan, termasuk juga dengan Kementerian PUPR, kan begitu Pak ya. Nanti kalau BUMN, kan begitu ya, nanti Menteri BUMN yang menetapkan
batasan pengalinya, Pak. Batasan pengalinya untuk berapa yang dipotong itu. Jadi, tapi ini kan butuh proses bertahap, Pak. Itu satu. Kedua, kalau kita baca di PP, kan gitu ya, kami juga kan membutuhkan waktu untuk menyiapkan regulasi-regulasi yang diamanatkan PP tadi, Pak. Ada politisi dari salah sebuah partai bilang, loh, ini pemerintah udah, seperti saya bilang tadi itu ya, memberatkan kembali masyarakatnya, udah lagi di landa pandemi, lagi susah gini, ke depan gaji akan dipotong. Kalau mau bikin rumah, itu kan katanya kewajiban negara gitu kan, menyiapkan sandang, pangan, papan, semacam itu. Ya mungkin kalau khusus warga miskin, ya kalau kita sebut itu, kalau dulu yang pernah saya tahu itu namanya pondok boro, atau rumah sosial gitu loh, Pak. Itu ada. Kalau ada gelandangan ya ditampung negara di situ. Tapi kalau dalam rangka kepemilikan rumah, diberikan negara 100%, ya saya nggak pernah tahu juga ada program seperti itu. Kan ini konteksnya kan kepemilikan ya, kalau kita baca undang-undang sama PP itu. Enggak. Jadi kalau saya melihat begini Pak Derajat, mungkin Pak Derajat kalau udah sering dengar juga, apa sih persoalan di bidang pembiayaan perumahan, gitu kan? Ini kan terkait dengan pembiayaan perumahan. Masalah accessibility, affordability, sustainability. Di Indonesia ini apa itu? Nah, jadi kalau maksudnya begini, memang kalau kita berpikir pembiayaan perumahan itu, dana yang dibutuhkan itu kan cukup besar, Pak. Dan dana itu harus jangka panjang. Sehingga harus dicari sumber-sumber pendanaan yang lain, tidak hanya dibebankan kepada APBN, Pak. Karena APBN itu tidak akan bisa sanggup dari tahun ke tahun dan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, setelah dipelajari seperti tadi, salah satu solusinya supaya dana itu bisa tersedia adalah memanfaatkan prinsip gotong royong tadi, Pak, yang sudah diterapkan di berbagai negara tadi juga. Jadi kalau dibilang ini apa ya? Kalau menurut saya ini solusi memang, karena memang solusi pembiayaan perumahan itu dari dulu seperti itu. Tidak pernah cukup dana tersedia untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah untuk memenuhi rumah rakyat itu, Pak. Tapi ada satu lagi kritik bahwa ini adalah bagian dari upaya pemerintah menggalang dana untuk pembangunan nasional gitu kan. Apalagi munculnya PP ini di tengah pandemi, karena sebelumnya kita punya Perpu terkait pandemi ini yang katanya untuk penanganan pandemi boleh menggunakan semua dana yang ada termasuk dana-dana abadi gitu kan. Nah, kita kan Pak Derajat, itu saya pikir udah jelas di undang-undang. Dana tapra itu tidak bisa dipakai selain kepentingan pembiayaan perumahan buat pesertanya. Itu di undang-undangnya udah eksplisit, Pak. Malah tadi saya sebutkan pembiayaannya seperti apa saja itu pun udah diatur di situ, Pak. Jadi kalau Bapak berbicara misalnya, apa sih bedanya dengan yang dulu misalnya? Kalau saya melihat, Pak, yang paling berbeda dari program Tapra ini adalah bagaimana mengelolanya, Pak. Mulai dari mengerahkan dananya dari masyarakat, bagaimana nanti memupuk dana masyarakat itu, kemudian bagaimana memanfaatkan. Coba kita lihat misalnya, di dalam rangka pengerahan dananya. Pengerahan dananya kan nanti semua pekerja, semua pemberi kerja kan akan melakukan menyimpan tadi kan, simpanan tadi kan. Simpanan itu Pak nanti bisa simpanan itu dari pemberi kerja itu nanti masuk ke bank penampung. Bank penampung baru masuk ke bank custody. Disitulah nanti duit itu dikelola. Jadi PP Tapra itu nggak memegang langsung itu duit, Pak. Nah, kemudian nanti bagaimana memupuknya? BP Tapra akan menyiapkan aturannya sesuai PP sama undang-undang, kan kita bikin aturan. Malah di dalam undang-undang sama PP aja sudah disebutkan, Pak, instrumen investasi apa saja yang bisa dipakai untuk pemupukannya. Jadi memang udah diatur sedemikian rupa, mulai dari pengerahan, pemupukan, pemanfaatan, termasuk pengawasannya bagaimana. Kami ini juga kan diawasi, Pak. Di dalam undang-undang itu kalau Bapak baca, yang melakukan pengawasan adalah komite dan OJK. Komite siapa aja? Komite itu Bapak Menteri PUPR ada di situ. Ibu Menteri Keuangan ada di situ di komite. Kemudian Ibu Menteri Ketenagakerjaan ada di situ. Kemudian Ketua Dewan Komisioner ada di situ. Ada satu independen. Itu adalah salah satu pengawas kami. Kemudian satu lagi disebutkan secara eksplisit, karena memang kita mengelola dana,
kita diawasi oleh OJK. Nah, kemudian nanti dari situ kami akan melakukan pengawasan terhadap misalnya bank kustodian sama manajer investasi tadi. Kami harus rutin melakukan monitoring, evaluasi, mengecek. Demikian juga dengan bank atau lembaga keuangan penyalur waktu nanti si peserta itu memanfaatkan dana tapera itu, Pak. Jadi memang kalau saya lihat ini sudah diatur sedemikian rupa, baik di dalam undang maupun PP, supaya benar-benar kredibel. Supaya orang percaya bahwa duit yang diserahkan itu melalui ke BP Tapera itu bisa terjaga, Pak. Kemudian hasil pemupukannya juga ya bisa lebih terjamin, kan begitu kira-kira, bisa baik lah. Nah, jadi memang ini dua dibikin semacam rambu-rambu, Pak. Pak gini Pak, dalam problem perumahan itu kan soal lahan ya, lahan yang terbatas dan nilainya semakin dari ke waktu kan tinggi gitu kan, sangat mahal. Nah, dimungkinkan nggak di badan pengelola itu dengan dana yang terkumpul kemudian membeli lahan semacam bank tanah gitu untuk nantinya dibangun rumah-rumah murah bagi para pekerja dan pegawai itu? Jadi kalau menurut undang-undang itu, Pak, kalau memberi secara langsung tanah itu tidak, Pak. Tapi dia bisa masuk melalui instrumen investasi tadi. Jadi kalau ada instrumen investasi yang underlying-nya tanah, itu bisa masuk melalui instrumen. Tapi kalau beli langsung, nggak bisa, Pak. Boleh. Nah. Pak, targetnya untuk keanggotaan dari PNS kan udah ketahuan nih 4,1 juta ya. 4,2-an lah ya, 4,2 jutaan. Kalau misalnya nanti tambah BUMN, TNI, Polri, dan pegawai di luar itu? Kalau target kami, Pak, sampai 2024 lah ya. 5 tahun pertama lah ya? Iya, itu sekitar 13 juta. 13 juta. Target kami sekitar 13 juta udah bisa menjadi peserta, Pak. Oke. Selama 5 tahun ke depan? Selama 5 tahun ke depan. Kalau target dana yang terkumpul, berapa? Tapi ini kembali Pak Derajat, ini nanti kami harus finalkan lagi, karena tidak hanya kami yang bisa menentukan, kami harus koordinasi dengan banyak pihak juga kan. Karena pemotongan tadi kan Bapak udah tahu kan, kan harus berkoordinasi dengan banyak pihak. Tapi secara hitung-hitungan kami, 5 tahun ke depan sampai 2024 itu bisa sekitar 60 triliun lah terkumpul. 60 triliun. Iya. Kalau dengan uang sebanyak itu, kira-kira dulu kan pemerintah tuh punya program membangun Kemenpera ya, perumahan rakyat itu proyek 1 juta rumah itu kan Pak ya? Iya. Nah, itu bersinggungan lagi nggak dengan program Tapera ini? Justru gini Pak, kalau kita berbicara konteks satu program 1 juta rumah, salah satu kontribusinya dari 1 juta rumah itu dari Tapera ini Pak. Jadi kalau kita berbicara 1 juta rumah, yang saya pahami 1 juta rumah itu sudah overall semua ada di situ. Baik ada di Kementerian PUPR, mungkin juga ada di tempat-tempat lain, kementerian atau lembaga lain, termasuk juga yang ada di kami di BP Tapera. Jadi itu semua mendukung program 1 juta rumah itu Pak. Ini kan tadi kita banyak bicaranya soal PNS, orang pekerja yang punya majikan gitu kan. Bagaimana dengan yang saya masuk ke pekerja mandiri seperti pengojek atau pedagang keliling semacam itu? Kan dia nggak punya majikan. Untuk iurannya dia otomatis harus 3% dia bayar sendiri dari penghasilannya itu? Iya Pak. Nah, sekarang mengukur rata-rata penghasilannya itu bagaimana? Meyakinkan bahwa pihak Tapera, 3% ini dari sekian. Ya, jadi dia nanti harus punya catatan berapa penghasilannya selama setahun, Pak. Misalnya di bulan A berapa, di bulan B berapa, di bulan C terus selama setahun. Dari total penghasilan setahun itu dirata-ratakan per bulan berapa. Jadi setahun itu dibagi 12 bulan. Itulah penghasilannya per bulan, Pak. Itulah nanti menjadi dasar untuk menentukan berapa simpanannya yang harus dia setorkan ke Tapera, Pak. Nah, jadi gini, Pak. Jadi kami nanti, waktu dia memanfaatkan, katakanlah dia belum punya rumah, kan? Belum punya rumah. Jadi dia mau memanfaatkan KPR. Sudah, kita misalnya beri plafon. Berapa dari Tapera untuk KPR-nya yang dikasih dari dana Tapera itu. Katakanlah misalnya 160 juta. Kan begitu ya? 160 juta. Kemudian dia akan datang ke bank.
Waktu datang ke bank, yang menghitung repayment capacity-nya itu si bank, Pak. Oh. Karena bank yang punya kemampuan itu. Yeah. Jadi bank yang akan menghitung repayment capacity. Kalau Bapak nanti melakukan pinjaman sebesar ini, berdasarkan penghasilan Bapak tadi, kira-kira masuk enggak? Kalau masuk, nanti di-approval sama bank. Baru nanti dari bank meminta ke kita. Tapi siapa peserta yang eligible mendapatkan bantuan itu datanya nanti dari BP Tapera, Pak. Jadi kan kami sudah, peserta kan mendaftar dulu ke kami nih, ke BP Tapera. Jadi dari dasar peserta itu nanti akan diolah kan begitu kan, siapa yang berhak mendapatkan pembiayaan, manfaat pembiayaan perumahan tadi. Kan salah satu tadi kriteria utamanya adalah belum memiliki rumah, kalau dia mau beli rumah ya. Kemudian dia termasuk dalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah tadi. Nah, itu kriteria utamanya. Nah, berdasarkan itulah nanti makanya diseleksi siapa yang bisa memanfaatkan pembiayaan perumahan itu. Kira-kira begitu, Pak. Pekerjaan lain, tapi saya ingin mendapat penegasan aja, Pak. Ya. Terkait Tapera ini, saya masih jujur masih ragu. Kenapa kok ujuk-ujuk munculnya bulan Juni di tengah pandemi gitu kan? Saya masih terganggu dengan ya jangan-jangan memang benar ini Tapera ini dimaksudkan untuk menghimpun dana murah dari masyarakat untuk membiayai pembangunan seperti disebut-sebut sejumlah pengamat yang beredar beberapa hari terakhir ini, Pak. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Derajat, ini bukan proses ujuk-ujuk yang tiba-tiba nongol sekarang. Ini sudah melalui proses yang panjang juga. Kalau kita lihat dari awalnya, saya tadi sebutkan Undang-Undang Tapera itu disahkan di tahun 2016. Salah satu yang harus disiapkan menurut amanat Undang-Undang Tapera adalah PP penyelenggaraan Tapera ini, Pak. Yang disahkannya di tahun 2020 ini. Proses pembahasannya sudah cukup panjang. Kebetulan ditetapkannya kemarin. Jadi bukan ujuk-ujuk memang mau ditetapkan di tahun 2020, apalagi di situasi seperti ini. Malah ini prosesnya ini sudah panjang, malah harapan kita dulu ya lebih cepat ditetapkan sebenarnya lebih bagus. Kenapa? Karena ini menjadi landasan BP Tapera untuk bisa beroperasional, Pak. Kalau belum ada ini, BP Tapera ini nanti tidak bisa, Pak, untuk melanjutkan ke proses berikutnya, Pak. Tidak bisa. Harus ada PP ini. Ini menjadi panduan kami. Jadi kalau dia makin lama baru ditetapkan, otomatis nanti makin lama juga BP Tapera itu bisa melanjutkan pengelolaan dana Tapera itu, Pak. Jadi saya mau menekankan bahwa tidak ada ujuk-ujuk, kemudian kok sepertinya di tengah situasi seperti ini. Ini memang kita udah tunggu dari kemarin, karena proses pembahasannya sudah berlangsung lama, Pak. Jadi memang ya udah saatnya dia ditetapkan. Kemudian mengenai collection tadi, saya pikir kita juga punya rencana. Bukan hari ini ditetapkan, besok collection langsung dilakukan. Jadi memang saya pikir tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan dengan terbitnya ini. Malah kalau saya bilang tadi, ini solusi, Pak, bukan solusi atas salah satu persoalan perumahan yang kita hadapin selama ini. Ini solusi di bidang pembiayaan perumahan. Ya kan? Kami di Tapera ini pertama ini harus membangun kredibilitas, Pak. Kredibilitas. Masyarakat harus percaya sama BP Tapera. Di samping yang kita bicarakan tadi, tugas kami salah satu yang sedang kami siapkan sekarang itu adalah membangun GCG-nya yang baik, Pak. Apa itu? Good corporate governance-nya. Governance-nya. Walaupun di dalam undang-undang sama PP itu sudah cukup diatur sedemikian rupa supaya governance-nya itu terjamin sebenarnya. Tapi kami di BP Tapera dalam rangka operasional harus bisa memastikan itu. Nah, kemudian harapan kami nanti dimulai dari PNS. Kami akan berupaya memberikan pelayanan maksimum ke peserta. Nanti kalau PNS duluan tentunya ke PNS. Harapan kami kalau teman-teman merasa terbantu, kemudian hari nanti yang lain, teman-teman yang lain malah mau bergabung sendiri, Pak. Jadi kan harapan kita begitu terkait dengan program ini. Membangun kredibilitas tadi, di samping aturan-aturannya semua harus jelas,
governance-nya harus kita atur. Termasuk juga bagaimana masyarakat nanti bisa melihat dana simpanannya itu. Jadi dia bisa ngecek sendiri supaya sama-sama kita kontrol. Sama-sama kita kontrol. Nah, jadi dengan demikian nanti kan ada kebersamaan, Pak. Dengan begitu, teman-teman yang belum bergabung, harapan kita juga nanti mau bergabung. Karena memang duit masyarakat, duit peserta itu yang kita terima itu dikelola dengan baik. Transparan mengelolanya. Teman-teman peserta bisa ngelihat. Nah, kemudian nanti kalau mau memanfaatkan rumah, gitu kan, jelas kriterianya. Karena nanti Pak Derajat, di dalam memanfaatkan itu juga, kalau Bapak baca di PP, akan ada urutan prioritas, Pak. Urutan prioritas. Kalau di PP kita kan disebutkan tuh. Prioritasnya apa? Lamanya membayar simpanan, kelancaran membayar simpanan, kemendesakan atau prioritas, gitu ya. Prioritas siapa yang paling butuh. Kan begitu ya? Nah, kenapa? Karena ya mungkin saja kalau semua butuh, kan nggak mungkin duit itu terkumpul satu saat semua bisa dilayanin, Pak. Kan nggak mungkin. Nah, tapi kan yang paling penting, siapa yang dulu dilayanin itu, jelas siapa kriterianya seperti apa. Kalau ada memang prioritas, memanfaatkan pembiayaannya, prioritasnya seperti apa. Sehingga orang tahu saya di urutan kesekian nih. Itu yang saya pikir kami lagi bangun sekarang ini, Pak, sebelum kita operasional penuh. Supaya ada kredit. Platformnya akan dibuat digital gitu ya, Pak ya? Digital, Pak. Nah, itu makanya tadi saya bilang ke Pak Derajat, kita membangun platform digital berbasis IT itu aja kan tidak gampang, Pak. Ya kan butuh waktu juga untuk membangun seperti itu. Ya, Pak. Mas Ra, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih, Pak Derajat. Terima kasih banyak ya, Pak. Oke, Pak Derajat. Terima kasih banyak. Oke, ya. Terima kasih, Pak.